Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hamba-hamba Allah semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin amin ya rabbal. Yang di depan juga semua para tokoh, insya Allah semangat juang jihadnya panjang umur, insya Allah. Amin. Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Saudara-saudara, dalam perspektif hukum kaitan dengan istilah Adinda Ustadz Ahmad Khairuddin berupa pembantaian terhadap 6 syuhada dari Front Pembela Islam, atau lebih tepat pengawal dari Habib Rizik Syihab yang dimuliakan oleh Allah, terjadi di kilometer 50 arah Cikampek. Tapi kita fokus kepada hukum pidana dan acaranya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau itu dirangkai menjadi satu kegiatan perspektif hukum, maka setiap kejadian yang ada, TKP setidaknya ada di polis lain dan tidak boleh berubah. Karena TKP persoalan kejanggalan yang dimaksud, kenapa TKP-nya dihancurkan? Itu secara ilmu hukum udah amat sangat menyimpang, tidak prosedural hukum yang dibawa. Jadi ada bukan sesuatu, banyak sesuatu yang mau dihilangkan. Langkah berikutnya harusnya ada rekonstruksi di TKP. Tetapi bagaimana mau rekonstruksi? Tersangkanya aja berapa lama ya baru ditemukan. Sementara teroris yang dianggap susah, belum melakukan terorisnya udah ditembak. Itu kan anomali. Oleh karena itu diduga dagelannya amat sangat jelas. Dibandingkan dalam proses Habibina HRS dalam perspektif yang dipidananya, saya tidak bermaksud melampaui teman-teman advokat yang membela, karena tingkat pertama dalam kasus chatting mesum saya lawyernya, tapi dalam yang kemarin tidak. Karena saya berbeda pendapat, saya berharap nggak usah ikuti pengadilan sesat ini, nggak usah, pasti dihukum. Membela kayak apapun, argumentasi yang dibangun objektif, sistematis, toleransi, jujur, benar, adil, teori yang sebangun dalam perspektif kerangka berpikir dunia os jubedil, itu nggak bakal menang, nggak bakal. Bahkan kita menyaksikan dagelan yang sangat serius, bukannya lucu tidak lucu, serius menjadi sandiwara yang sangat membuat kemanusiaan itu dan logika intelektual itu dihinakan betul. Apa yang saya maksud? HRS hanya ditanya mengenai apakah sehat, ya tentu dia jawab sehat, karena dia merasa memang sehat. Lalu dari mana hakim mendasari tidak sehat, kena COVID, jadi dianggap bohong?
membuat keonaran yang dipakai pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Dan undang-undang ini bermasalah, artinya sudah sebenarnya tidak bisa dipakai lagi, bahkan tidak dipakai, tapi dipaksakan karena memang belum ada kata tidak berlaku. Jadi itu alasannya kenapa dipakai. Tapi secara intelektual logika hukum tidak bisa diterima. Logika hukum itu kan muatannya jubedil, jujur, bener, adil. Kalau nggak jubedil nggak bisa berlogika hukum, nggak bisa. Saya sudah kurang lebih 30 tahun jadi lawyer, ngerti betul urusan ini. Ini bukan ece-ece. Makanya yang pertama saya bela itu atas izin Allah di SP3. Oh, susah sekali, tapi sebangun argumentasi yang dasar. Saya ditemani tim ahli dari ITB, tapi pulang dari INC dibacok. Kita semua tahu namanya Herman. Saat itu saya tampil bersamanya di INC. Saya menerangkan perspektif hukum, Herman menerangkan teknologi skripnya itu yang menyatakan itu palsu. Maka dalam pengadilan yang dimaksud HLS saya nggak bersedia karena logika berikutnya yang tadi saya paham pasti dulu. Jadi jauh lebih baik melawan gitu loh. Dengan melawan ya pasti dihukum juga kan. Mungkin juga banyak yang sakit misalnya. Tapi kan itu tujuan kita berjuang, menjemput mati syahid. Lalu kenapa itu tidak dipilih? Di situ perbedaan serius saya. Sehingga dalam KM 50 ini pun kita langsung membuat mosi tidak percaya. Maka sudah diingatkan waktunya ya, padahal perspektif hukumnya bagi-bagi Bang, karena banyak ya. Jadi itu kejanggalannya dari perspektif hukum yang saya bangun secara intelektual nggak bisa dibantah ya, tentang rekonstruksi, tentang TKP ya, dan tentang aktor intelektual. Itu tiga prinsip yang nggak terlihat. Jadi ada tingkat pengorbanan yang harus dikorbankan oleh anak buah. Ya tentu ada iming-iming dari pimpinan instansi tersebut. Itu logikanya demikian. Ketika memaparkan beberapa alat bukti, ternyata bukan itu. Ya, pistolnya, apa ini punya hukum tersendiri, namanya memberi keterangan palsu. Sanksinya 7 tahun. Mestinya itu diproses. Tapi kenapa enggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu saudara-saudara, tawaran gagasan saya ini bukan peristiwa hukum. Ini peristiwa politik yang dimensinya pelanggaran HAM berat. Saya udah baca beberapa buku ini yang diteliti oleh saudara saya Marwan Batubara, ya, Wahid Rais dan Abdullah Hamawa. Sekarang Pak Marwan yang sudah saya, dia paling banyak bisa bercerita tentang pembunuhan 6 pengawal. Pada dokumennya, ya, serius. Artinya kekuatan kita secara intelektual nggak bisa terbantahkan. Iya, sebentar Bang. Bang Novel langsung ke depan. Ya, Bang Novel. Itu 3 pendekatan tadi mohon menjadi serius secara objektif, sistematis, sehingga pihak aparat
mesti bertoleransi karena ini kebenaran. Jangan subjektivitas, lalu setelah acara ini ada penangkapan misalnya dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi karena pendekatannya sudah pelanggaran HAM berat, peristiwa politik bukan peristiwa hukum. Ini saya bela posisi situ sebagai tim pembela ulama karena Habib ulama, Habib Rizik 6 syuhada itu aktivis, makanya saya gabung ulama dan aktivis. Filosofisnya ulama pewaris dari para nabi, jadi otomatis membela ulama, membela tegaknya agama Allah. Dan aktivis banyak macam ragam, tapi ini 6 syuhada aktivis untuk tegaknya hukum-hukum Allah juga. Jadi wajib kita membela. Jika ada orang muslim tidak care dalam urusan ini, itulah munafik yang perlu kita tandai secara serius. Hari ini kita hanya bisa menandai dulu si fulan, pejabat dari ini si fulan, tapi cheating way, tidak ada actionnya, tidak bergerak. Apalagi yang sudah punya gelar-gelar menteri yang sangat berkait dengan dimensi peristiwa ini, tapi cheating way. Inilah munafik berat yang menurut perintah surat At-Tahrim ayat 9, Allah perintah kepada Nabi, perangi mereka ya Allah, ya Rasulullah Muhammad, perangi mereka orang-orang kafir dan munafik itu. Nggak usah paling ujung. Karena tempat mereka neraka jahanam. At-Tahrim ayat 9. Nah, kita harus dalam kerangka berpikir kita sedang memerangi, karena kemampuan kita baru lewat podcast, ya ini aja lah, habis gimana ya? Umat Islam terpecah-pecah terus, egonya besar sekali, sektoral, merasa pemimpin A, pemimpin B ya. Jadinya begitu. Padahal ada contoh yang terbagus, Hong Kong tidak ada pemimpin, tidak ada pengorganisasian, tapi mereka tidak ada ego, menang, bisa bergerak 2 juta orang para aktivis di Hong Kong. Nggak ada ulamanya. Di sini sejumlah ulama, bahkan raja ulamanya malah jadi anak buah yang membuat terletakkan. Bagaimana begini? Lalu kita sebagai aktivis yang ngerti juga cicing. Bersyukur kepada Allah, tergerak inspirasi Adinda Ahmad Qasiduddin dengan Adinda Rizky sebagai ketua dan sekretaris Kapau. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau mau membela agamaku, maka aku pasti bela engkau dan aku kuatkan kedudukan engkau. Surat Muhammad ayat 7 ini saya pegang sejak mahasiswa. Maka ketika saya ketua umum HMI yang menentang Azas Tunggal, walaupun di penjara kita tetap lawan. Yang sampai hari ini alhamdulillah HMI MPO tetap eksis. Dan kemudian setelah HMI perlu bekerja tapi tidak ada lahan, dalam perjuangan saya bentuk PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, untuk menandingi kalau gerakan buruh biasanya itu kelompok kiri, kita ini kelompok kanan menurut surat Al-Balad ya. Surat ke-90, golongan kanan kita nih. Tapi kalau di stigma golongan kanan radikal nggak mau. Recording in progress. Ya, on negeri kita ini tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi ini fakta yang kita alami. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.